Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wahda alladzi la hawla wa la quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi sayyidina Muhammad. Amma ba'du. Saudara-saudaraku sekalian yang sangat saya muliakan dan mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita berjumpa lagi dengan saya Al-Fakir Muhammad Zainuddin dalam kajian metode cepat belajar membaca Al-Quran dari awal. Alhamdulillah, kemarin kita telah mempelajari dua huruf, yaitu huruf A dengan huruf Ba, yang mana huruf A ini disemisalkan dengan nama ayam dan Ba disemisalkan dengan nama baju. Kita akan sambungkan dengan berikutnya, yaitu huruf Ta. Huruf Ta biasanya saya menggunakan semisal, yaitu tangan. Seperti biasa, sebelum kita membaca, melanjutkan pembelajarannya, kita tunjuk kepada anak, ini namanya apa? Tangan. Oke, jadi ingat ya, Ta, tangan. Oke, Ta, tangan. Setelah huruf Ta, yaitu huruf Sa. Kalau Sa, kita menggunakan metode Sa satu. Ini berapa ini? Sa satu. Nanti ketika ia membaca huruf Sa, ingat Sa satu. Ketika ia nanti membaca A, sudah ingat, Ba sudah ingat, bertemu dengan huruf Ta, jika lupa ingat kita gunakan metode yang kemarin setelah kita jelaskan, metode sentuhan. Baik kita sentuh tangan kita ataupun kita sentuh tangan si anak. Ta, tangan. Kalau misalkan dia nanti lupa bertemu dengan huruf Sa, kita tinggal acungkan. Kalau misalkan sudah dengan isyarat masih lupa, gunakan suara. Berapa ini? Sa, satu. Dia nanti akan teringat. Setelah huruf Sa, kita percepat akan bertemu dengan huruf Ja. Nah, biasanya saya gunakan dengan kata jari. Tapi ada beberapa anak yang kadang-kadang justru malah kesulitan. Dia berfokus ketika ditunjukkan nama jari, dia akan fokusnya kepada telunjuk dan lain sebagainya. Oleh karenanya biasanya saya ganti dengan menggunakan kata yang lain. Nah, biasanya anak-anak ini yang terpikir dalam otaknya, biasanya meski tidak semua anak, kadang-kadang adalah jajan. Nah, biasanya saya tanya, sama ibu dikasih uang nggak? Dikasih. Untuk apa? Untuk beli apa? Beli jajan. Biasanya mereka menjawab semacam itu. Nah, nanti saya akan tanyakan, jajan, beli jajan. Nanti ketika bertemu dengan huruf Ja, kita gunakan kode suara, beli jajan. Ketika nanti dia lupa, kita ucapkan beli. Nanti mereka akan berpikir jajan, beli jajan. Ja dengan huruf Ja. Itu apabila huruf Ja. Nah, kita lanjutkan dengan huruf H. Kalau misalkan huruf H, kita akan memisalkannya dengan H halis. Ini apa ini? Kita sentuh H halis. Ingat H halis. Kita tunjukkan. Ketika nanti ya lupa, tunjukkan H halis. Oke. Tapi saya ingatkan lagi, silakan menggunakan bahasa yang biasa mereka gunakan sehari-hari dan disesuaikan. Karena saya biasa menggunakan bahasa Indonesia, jadi saya menggunakan kode isyarat bahasa Indonesia. Kalau H halis, kan bahasa Sunda masih halis, ada mengucapkan alis juga, tapi beda lagi dengan bahasa yang lain, tinggal disesuaikan saja. Nah, setelah huruf H, kita akan fokus dan berikutnya dengan huruf Kho. Nah, kalau huruf Kho ini memang agak susah mencari semisalnya, tetapi saya biasa mencontohkannya dengan berserak. Karena huruf Kho itu kan berada getaran di sini. Saya akan contohkan kepada mereka Kho. Apa ini? Kho. Seperti orang yang sedang ngorok. Kho. Ketika nanti ya lupa, kita pegang sentuh ininya. Kode isyaratnya. Kho. Seperti itu ya. Itulah kode huruf Kho. Jikalau misalkan ada kode yang lain yang bisa dipraktekkan, itu lebih bagus, silahkan disesuaikan saja. Tetapi akan saya tambahin lagi, saya sarankan silakan gunakan kode yang terjangkau oleh anak-anak. Misalkan kalau sentuhan yang masih terjangkau, kalau misalkan bahasa ucapan
yang terjangkau juga jikalau misalkan ada yang bisa terjangkau. Tapi kalau misalkan ada yang tidak terjangkau, silakan yang jauh, seperti kan tadi kan ayam agak jauh kan, tapi kan tidak ada yang bisa terjangkau dan mudah untuk dipahami, silakan boleh saja. Tapi untuk sentuhan yang terjangkau saja, yang berada di lingkup anak-anak ya, yang berada di lingkup anak-anak. Lalu setelah itu apabila misalkan nanti si anak nih huruf A sudah ingat, Ba sudah ingat, Ta sudah ingat, Sa sudah ingat, tiba-tiba Ja-nya lupa, harus dikasih kode terus beli. Nah ketika mereka lupa semacam itu, silakan masuk ke halaman huruf Ja, lalu dijikjak, silakan bacakan huruf Ja keseluruhannya, diajak ja, semua ini huruf apa? Terus tunjuk ja. Setelah huruf Ja, nah baru nanti diulangi dari awal lagi dari atas. Setelah diulangi dari atas, silahkan dibaca terus. Apakah masih ada huruf nanti yang masih lupa juga? Jika masih ada huruf yang masih lupa, maka sama metodenya dijikjak ya. Setelah dijikjak, ulang lagi dari awal semacam itu. Insya Allah dengan praktek hal semacam itu, anak akan mudah ingat, akan tidak selalu lupa dengan apa yang telah mereka pelajari. Setidaknya kurang lebih semacam itu. Kita lanjutkan, setelah huruf kha adalah huruf da dan da. Nah kedua huruf ini kodenya sama, yaitu kode sentuhan pada bagian dada. Kita tanyakan pada anaknya, apa ini? Dada, da. Ketika nanti yang membaca, cukup kita sentuh bagian dadanya. Silakan kita sentuh bagian dadanya atau dada kita. Ketika ia mendapati huruf da dan lupa, da dan da. Nah saya ingatkan kembali, jika misalkan anak belum bisa memahami tentang makhraj, saya sarankan jangan dulu dipaksakan untuk memahami atau bisa mengucapkan makhraj sebaik mungkin. Saya sampaikan seperti yang sudah lalu, bahwasanya metode ini bukan untuk mempelajari makhraj, tapi untuk membuat anak tidak lupa dengan huruf yang ia pelajarinya. Mau da ataupun za, yang penting mereka ingat terlebih dahulu. Patokannya itu, yang penting mereka ingat terlebih dahulu. Akan tetapi jika ada anak yang memang mampu mengingat dan mampu mempelajari makhraj, itu lebih bagus dan lebih baik, gitu ya. Huruf da dan huruf da. Kurang lebih pelajaran kita hari ini sampai di sini. Barangkali nanti ada yang lain, teman-teman rekan-rekan memiliki kode-kode yang lain yang lebih efektif bisa digunakan, silahkan saja. Ini hanya saya contohkan yang saya gunakan kode-kode ketika saya mempelajari atau mengajarkan kepada anak-anak didik saya yang masih kecil. Tapi alhamdulillah semuanya bisa berjalan sebaik mungkin. Nah kalau lebih sebagian, mohon maaf atas segala kekurangan, mudah-mudahan ada manfaatnya. Sekali lagi saya sampaikan, jika misalkan video ini bermanfaat, bisa di share, like, komen, dan subscribe. Mudah-mudahan bisa menjadi amal jariah untuk kita semua sampai di akhirat. Yang paling penting adalah mudah-mudahan semua keturunan kita dan kita juga termasuk sendiri mampu mempelajari dan membaca Al-Quran dengan mahir. Amin.